Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan perkembangan intelek sosial bahasa dan bakat khusus. Kami dari kelas 2F yang beranggota Siti Adila Marwah, Sri Wahyuni, dan Yunita Angelina. A. Perkembangan intelek. Menurut English dalam buku A Comprehensive Dictionary of Physiological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir, suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubung-hubungkan, menimbang, dan memahami. 3. Kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir, bandingkan dengan intelek atau intelek. Istilah inteligensi telah banyak digunakan, terutama di bidang psikologi dan pendidikan. Namun secara definitif, istilah itu tidak mudah dirumuskan. Banyak rumusan tentang inteligensi seperti yang dikemukakan oleh Singgi Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja. Ia mengajukan beberapa rumus inteligensi, yaitu inteligensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu, pengetahuan, dan mengamalkan ilmu tersebut. 2. Inteligensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Pengukuran tingkat intelijensi dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William Strand, seorang ahli jiwa kebangsaan di Jerman. IQ artinya perbandingan kecerdasan. Rumus perhitungan yang diajukan adalah IQ sama dengan MA kali 100 per CA. Berdasarkan nilai IQ anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu 70 ke bawah anak mengalami kelainan mental, 71-85 anak di bawah normal, 86-115 anak yang normal, 116-130 anak di atas normal, 131-145 anak yang superior, 145 ke atas anak jenius. Perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia bertumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangan itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukkan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melalui proses sosialisasi. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial, bagaimana seharusnya seorang hidup di dalam kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok masyarakat luas. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan seorang bayi atau anak dimulai dengan meraba dan diikuti dengan bahasa satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks dengan perilaku sosial. Bakat khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan sesuatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum, misalkan bakat intelektual umum, atau khusus, atau bakat akademis khusus. Bakat khusus disebut juga talent. Bakat khusus adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bawaan untuk bidang tertentu, misalkan bakat menggambar, sebagaimana
dikemukakan oleh Webster. Pemberian nama terhadap jenis-jenis bakat dilakukan berdasarkan atas bidang apa bakat itu berfungsi, seperti bakat matematika, bakat bahasa, bakat olahraga, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.